Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara konsultasi seputar hukum hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bersama RAP Redin Anom & Partner dengan media kita live streaming Facebook ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kepastian hukum ya, baik dari pihak pekerja maupun pihak pelaku usaha ya, jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja juga pelaku usaha dan keterikatannya di dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang praktisi, ya, seorang lawyer, dan beliau juga adalah ketua umum Gerakan Anti Korupsi Indonesia, yaitu Gerak, ya, Gerak Indonesia. Nah, kita coba akan mengorek-ngorek pengetahuan beliau tentang bagaimana pergerakan buruh dan bagaimana hubungan industrial yang terjadi di Provinsi Banten. Bagaimana hubungan kemitraan tadi antara buruh dan pelaku usaha, dan kita minta nanti dapat melakukan edukasi, melakukan satu pemahaman, pencerahan baik pada objek tadi selaku pekerja maupun kepada teman-teman para pengusaha agar terjamin satu kepastian hukum mengarah kepada rasa keadilan sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi kita di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya akan perkenalkan ya, tapi sebelumnya saya sapa dulu kepada seluruh pemirsa yang sudah standby di jalur kita ya. Saya mohon kepada para pemirsa nanti supaya ikut serta di dalam diskusi kita hari ini. Ya, boleh bertanya kepada saya, nanti juga boleh bertanya kepada narasumber kita, supaya perbincangan kita hari ini betul-betul hidup dan punya manfaat ya, untuk kehidupan kita bersama bernegara. Untuk itu saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Quraish Albama SH. Selamat datang. Siap, terima kasih senang. Beliau ini
khususnya di Kabupaten Tangerang tidak asing lagi dalam rangka profesinya sebagai advokat dan peran serta di dalam tadi melakukan pengawasan publik tentang kebijakan perpajakan pemerintah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ya, sehat ya. Sehat. Nah, apa kegiatan akhir-akhir ini selain aktivis, selain juga sebagai praktisi? Untuk akhir-akhir ini kebanyakan kegiatan menyapa masyarakat. Oke, luar biasa ya, menyapa masyarakat dalam arti memberikan satu edukasi, memberikan satu pemahaman juga ya. Ya. Oke, hari ini kita akan khusus berbicara tentang bagaimana jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja, juga pelaku usaha, dan keterikatannya di dalam pertumbuhan industri ini. Nah, nanti kaitannya pada ekonomi. Nah, pertanyaan saya adalah, ini pekerja kepastian hukumnya seperti apa di industri kita, khususnya di Banten sebagai julukan 1001 industri, agar teman-teman pemirsa paham seperti apa. Jadi kita berbicara untuk Banten. Jadi kalau kita bicara pekerja dan bicara usaha, itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Artinya sudah sama-sama memiliki kepastian hukum. Jadi kalau kita berbicara pekerja, bicara pengusaha, itu kalau dalam praktek sesuai dengan mekanisme aturan regulasinya, ya kita tinggal jalankan saja dalam prosesnya. Namun dalam pelaksanaan praktek di lapangan banyak mekanisme, aturan, prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, perusahaan membutuhkan pekerja, tentu merekrut adalah pekerja. Bagaimana perusahaan ini biar bisa jalan. Lalu kemudian ketika sudah mendapatkan karyawan atau buruh, itu yang jelas di dalam perusahaan juga ada membentuk satu serikat pekerja. Jadi ketika sudah terbentuk serikat pekerja, artinya di dalam satu perusahaan ini adalah sudah ada dua pemimpin. Jadi ada satu pemimpin perusahaan, satu adalah pemimpin dari pekerja. Nah, sehingga di sini dalam pelaksanaan di lapangan, pekerja sudah dilindungi oleh undang-undang tentang ketenagakerjaan. Perusahaan sama sudah dilindungi oleh undang-undang tentang perusahaan. Jadi dalam praktek pelaksanaannya di dalam perusahaan itu, sebelum membuat satu yang namanya perjanjian kerja bersama, perusahaan itu membuat satu peraturan perusahaan yang sebagai regulasi yang diikut atau yang disepakati sama-sama dalam pelaksanaan di perusahaan tersebut. Oke, sebelum saya ke sana, ini kan dulu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu undang-undang yang mengatur tentang hak kewajiban baik pekerja maupun pengusaha. Lalu diubah dengan turunan-turunannya, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja.
seperti kita banyak lihat bahwa undang-undang cipta kerja ini kan banyak buruh yang memprotes. Banyak. Itu kenapa sih? Problemnya di mana? Jadi dengan lahirnya undang-undang cipta kerja, yaitu banyak buruh yang merasa dirugikan. Salah satu contoh dengan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, haknya itu ketika terjadi efisiensi itu mendapatkan satu kali ketentuan, beda dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi kalau terjadi efisiensi itu pekerja hanya mendapatkan 1 bulan upah 1 tahun. Itu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dan banyak pasal-pasal lain yang tidak diterima oleh pekerja. Artinya ini merugikan masa depan buruh. Ya, dalam perspektif hukum ya tentu memiliki banyak perbedaan pandangan dari perusahaan, dari buruh atau pekerja. Itu memang buruh merasa dirugikan. Tapi dengan lahirnya undang-undang ini juga adalah sebagai bentuk juga, kalau kita lihat dari kondisi hari ini, memang ya kondisinya kita lihat yang tadinya kita kenal dengan kota 1000 industri, lalu kemudian hari ini yang kita lihat sedikit-sedikit perusahaan akan merubah haluan, pindah ke luar daerah seperti di Jawa, dan itu sangat berdampak sekali terhadap kehidupan kita bermasyarakat, banyak pengangguran dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi satu perhatian kita ketika perusahaan itu melihat di Tangerang ini upah tinggi dibandingkan di luar daerah. Lalu kemudian ya karena memang banyak serikat pekerja, banyak buruh, ya tentunya hari-harinya ya mungkin ya selalu bersama. Ya, tingginya upah di Banten ini karena Tangerang ini kan di bibirnya tepian bandara, artinya pinggiran Jakarta tidak sama dengan katakanlah perputaran nilai belanja ekonomi katakan di Jogja atau di Solo. Nah, memang harus mengikuti karena kan acuan daripada pertumbuhan ekonomi itu kan mempengaruhi gaji, mempengaruhi upah. Nah, tidak boleh upah di Tangerang disamakan dengan upah di Solo, karena di Solo makan nasi makan nasi bungkus daun pisang itu bisa 5.000 atau 10.000 perak. Di Tangerang tidak lagi. Gimana menurut Pak Quraisy? Jadi kalau pandangan dari perusahaan itu ya memang kondisi di luar daerah itu memang upah rendah. Terus bicara penjualan itu harga tidak berubah. Jadi sehingga kalau mengambil posisi untuk pindah, artinya kan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke. Contoh, kan nilai objek tanah saja per meter di Tangerang tinggi loh. Artinya kontrakannya juga untuk para buruh mesti tinggi. Maka harus diikuti oleh upah. Beda dengan daerah di luar. Tadi yang masih penjualan tanah masih menggunakan are, tidak menggunakan meteran. Nah, pantas nggak sih upahnya harus beda menurut Bang Quraisy? Kalau dalam penentuan
upah minimum kabupaten kota, tentu setiap wilayah akan melihat dari dasar hasil survei, itu survei pasar. Survei pasar itu juga melibatkan beberapa elemen. Sebenarnya yang survei tentang berapa yang harus ditentukan gaji oleh gubernur itu siapa sebenarnya? Apakah dari pihak pemerintah atau bagaimana? Jadi dalam survei itu semua pihak terlibat. Jadi baik dari pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja, lalu kemudian dari perwakilan buruh, perwakilan perusahaan yaitu Apindo, itu sama-sama melakukan survei pasar. Baru menetapkan standar upah. Baru nanti akan diajukan kepada gubernur akan mempertimbangkan dan menetapkan standar upah. Oke. Ada pemahaman kita bahwa di setiap provinsi itu kan menganut yang namanya UMP, upah minimum provinsi, upah minimum kota. Ini kan upah minim. Berarti kalau upah minim jauh dari sejahtera dong. Gimana? Kita kalau kita bicara Tangerang ini kan hari ini kan mengikuti upah minimum kabupaten kota. Oke. Kalau kita bicara upah minimum kabupaten kota ya tadi kalau sudah mendapatkan satu hasil ya memang dalam pandangan dari perusahaan dengan upah ini ya upah tinggi. Tapi ternyata dalam praktek di lapangan yang terjadi karena perubahan upah ini kan itu tiap tahun ada kenaikan. Jadi ada yang namanya SK Gubernur. Sehingga di pelaksanaan di lapangan ini perusahaan dan pekerja akan melakukan musyawarah mufakat tentang adanya peningkatan upah. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, walaupun kedua belah pihak ini udah sama-sama tahu bahwa yang disepakati ini adalah melanggar, yaitu di luar ketentuan. Melanggar undang-undang di atasnya. Ya, melanggar undang-undang. Jadi karena bicara kaitan dengan upah itu kan wajib dibayarkan. Apa boleh warga negara melanggar undang-undang? Ketika contoh begini, SK Gubernur menentukan tentang standar upah minim, lalu dikuatkan oleh keputusan Menteri, ya, bahwa barang siapa pengusaha dia tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum, karena itu sifatnya adalah normatif dan dia dikenakan nanti adalah hukum pidana. Tapi sisi lain, banyak pengusaha tadi karena dengan dalih ketidakmampuan atau dengan alasan lain membangun kesepakatan dalam bentuk peraturan perusahaan atau PKB, Ya. yang justru menabrak marwahnya daripada undang-undang di atasnya. Itu terjadi. Jadi kita harus bisa pisahkan dulu PKB dengan PP. Oke. Tapi yang pasti kita yang berkaitan dengan SK. Tadi saya runut dulu satu-satu yang berkaitan dengan peraturan perusahaan itu ketika dalam merancang peraturan perusahaan itu nanti dibuatkan draft, lalu kemudian ada yang namanya surat pemberitahuan kepada pekerja. Jadi ditempel di di papan itu pekerja akan membaca isi daripada peraturan perusahaan tersebut. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan aturan itu diberikan masukan
ataupun draft baru, masukan-masukan dari poin per poin. Lalu kemudian ketika sudah ada masukan dari pekerja, itu nanti dibuatkan draft permohonan pencatatan. Lalu kemudian permohonan pencatatan itu juga akan dilihat bahwa ini sudah selesai apa belum. Kalau ada yang tidak selesai nanti dikembalikan, disuruh perbaiki. Ini yang berkaitan dengan peraturan perusahaan. Lalu kemudian PKB. PKB ini adalah hal yang sama dengan PP. Lalu kemudian ketika ada hal-hal yang di luar daripada ketentuan, misalnya kesepakatan tambahan, itu juga dibuat dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Ini kedua-duanya ini, satu bisa berlaku 2 tahun, satu bisa 3 tahun, bisa berapa tahun, itu tergantung yang di PKB-nya itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan pelaksanaan upah SK Gubernur itu kan tiap tahun. Itu biasanya itu per November, per Oktober, ini bulan ini, dan besok itu dari buruh itu pekerja itu udah mulai melakukan pengajuan tentang upah kepada pemerintah. Nah, di situ nanti akan tahapannya udah mulai berjalan. Nah, lalu kemudian di Januari itu per 1 Januari itu upah mulai berlaku. Nah, disinilah dari kedua belah pihak ini, dari perusahaan dan pekerja, ketika sudah ada mendapatkan SK Gubernur, ini disampaikan ketika misalkan perusahaan terbuka tidak mampu melaksanakan UMK dengan alasan bla 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 gitu. Lalu kemudian dari pekerja ya tetap bagaimana ini melaksanakan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan atau SK Gubernur. Jadi di sini akan ada sedikit perbedaan pendapat. Jadi di sini kalau kita baca undang-undang, jelas kalau kita sepakati di bawah itu menabrak, melanggar. Tapi kalau kita sepakati yang di luar itu lebih baik, istilahnya penambahan untuk kesejahteraan buruh. Artinya pemerintah nggak hadir dong sebagai panglima di situ. Ya, kalau untuk pemerintah itu kita melihat hadir dalam pengawasan. Jadi satu, ketika ada pengaduan, apalagi sekarang kan udah sistemnya udah bisa, dari pekerja juga, dari buruh bisa melapor secara sukarlapor bisa. Gini, masih ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang memberikan upah di bawah ketentuan di Banten ini? Kalau untuk di Banten ini kita secara rinci tidak bisa memberikan, tapi yang kita lihat itu bukan masih ada banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan SK Gubernur Banten. Nah, kalau belum mampu kan biasanya pengusaha itu harus berterus terang kepada pemerintah, mengajukan tunggakan upah tadi. Nah, dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Nah, pertanyaannya adalah, kan banyak pengusaha yang mungkin tidak memberikan laporan-laporan itu. Nah, artinya kalau dilihat daripada sisi penegakan, bahwa penetapan upah itu yang paling rendah itu tidak boleh tidak dilaksanakan. Kalau tidak mampu hari ini berarti besok bayar. Nah, artinya tidak ada pelanggaran upah. Nah, tapi kalau masih ada pelanggaran upah gimana itu? Jadi gini, untuk hari ini memang dalam penerapan Undang-Undang
cipta kerja juga kan salah satu keuntungan bagi pekerja juga. Jadi kalau nggak salah terakhir tahun 2022 itu 2021 itu terakhir perusahaan ketika tidak mampu membayarkan upah sesuai dengan SK Gubernur, maka pekerja dan perusahaan sepakat upah ini diajukan permohonan penangguhan upah, dan upah bisa dibayarkan secara mungkin bertahap 6 bulan atau di 3 bulan itu bisa. Tapi untuk sekarang ini tidak ada lagi namanya penangguhan upah. Ya, ada Pak. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada lagi penangguhan upah. Makanya keuntungan bagi pekerja ketika Artinya upah itu harus bayar sesuai ketentuan. harus bayar sesuai aturan. Nah, jika dalam kenyataan masih banyak yang belum membayar upah sesuai dengan ketentuan, nah gimana nih hukumnya? Apabila perusahaan tidak mampu membayar sesuai ketentuan, maka tadi perusahaan ini akan mengajak pekerja untuk duduk bersama untuk membuat satu kesepakatan bahwa perusahaan menyampaikan ketidakmampuannya. Jadi di situ lahirlah satu kesepakatan, dan tadi kesepakatan itu sudah menabrak dalam Harusnya sistem. tugas pengawas dong. Ya, dalam sistem pengawasan itu memang pengawasan juga menyampaikan bahwa ini adalah sudah di luar daripada ketentuan. Nah, jika sudah menabrak aturan yang bersifat normatif, apa yang harus dilakukan pengawas? Jadi pengawas menyarankan agar perusahaan untuk menjalankan sesuai ketentuan. Nah, kan tadi tidak mampu. Ya, jadi selama perjalanan dalam proses menjalani upah berdasarkan kesepakatan bersama tersebut tidak ada masalah, jadi ya pengawas monggo jalankan. Tapi ketika nanti ada dari salah satu pekerja ataupun dari buruh yang tidak setuju, lalu kemudian dia mengadu, ini akan menjadi polemik baru bagi perusahaan. Jadi menimbulkan satu masalah bahwa salah satu pekerja adalah tidak terima dengan upah. Oke, tugas pengawas itu adalah apakah itu penemuan berdasarkan aduan atau berdasarkan pengawasan. Berarti kan tugas dia harus bertindak secara hukum. Nah, tentu dia harus melakukan pemeriksaan kepada si pengusaha itu sendiri. Penegakan, jika ternyata terbukti pelanggaran normatif dilakukan, maka dia akan menaikkan tingkat pemeriksaannya pada nota pemeriksaan, sehingga itu nanti dia akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Itu yang ranahnya pidana tadi. Nah, itu berlaku nggak sih di Banten? Jalan nggak sih yang kayak gitu? Ini kalau hal seperti itu, jadi kita katakan dalam pengawasannya itu jalan, tapi dalam praktek ini harus diketahui juga oleh pekerja. Jadi ketika dalam melakukan pengaduan terhadap adanya pelanggaran, contoh pelanggaran upah, artinya kan kita berbicara kekurangan. Jadi dalam pelanggaran upah ini pekerja harus menyiapkan diri untuk menuntut haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu contoh, dia kerja 1 tahun. Ini kita jangan bicara buruh atau pekerja ini 5 tahun atau
berapa? 1 tahun aja dulu. Dalam 1 tahun ini pekerja dari Januari aja kita hitung. Januari. Satu dari stok upahnya ini harus terdata upah yang diterima berapa, ketika dia nggak masuk dipotong berapa gitu. Lalu kemudian sama di bulan 2, karena dalam penentuan pengawasan juga harus jelas juga dalam membuat satu nota pengawasan. Salah satu contoh nota kekurangan upah. Itu yang terjadi. Makanya kita kepada pekerja, kepada buruh, jadi untuk perhatikan juga diri kita nih. Iya. Kalau kita mendapatkan upah sedikit, ya kita juga harus nanti ketika kita menuntut, ya kita juga harus bisa membuktikan kekurangannya berapa. Problemnya adalah buruh ini kan punya keterbatasan. Makanya kita program seperti ini kan kenapa kita harus adakan, agar ada teman-teman buruh maupun pengusaha nanti dapat melihat atau memahami daripada apa sih instrumen di dalam hukum, dalam pola membangun kemitraan hubungan industrial yang seirama itu seperti apa. Nah, keterbatasan buruh itu adalah ketika dia untuk bangkit, untuk mengatakan sesuatu, apalagi melapor. Makanya instrumen hukum tadi di dalam undang-undang perburuan tadi, di dalam aturan pengawasan juga, itu kan diwajibkan pengusaha juga melaporkan tentang jumlah karyawannya, melaporkan berapa upah yang diberikan pada buruhnya. Nah, kalau pengawas tadi dinas tenaga kerja tadi harus minta dari buruh, berarti nggak ada laporan dong. Gimana menurut Bang Qurais ini? Jadi gini, untuk pelaporan perusahaan itu yang pertama itu dia ada wajib lapor. Ya. Sebenarnya wajib lapor itu udah komplit. Jadi ketika wajib lapor itu kan itu harus membuat data dirinya, terus jaminan kesehatannya, jaminan JHT-nya, itu terdata semua di situ. Jadi ketika misalkan dia tidak diikutsertakan, itu tidak bisa masuk di dalam wajib lapor itu. Artinya kan kalau dalam pengawasan itu sangat gampang sekali. Berarti banyak yang kebablasan ya? Iya, itu bisa dicek. Jadi pengawasan sebenarnya cek dulu mana wajib lapornya, itu ketahuan. Saya kembali ke tema kita itu. Buruh untuk dirinya saja masih kurang sejahtera. Bagaimana dia mau memberikan kontribusi tadi untuk membantu ekonomi negara? Kan buruh itu kan ada pajak, Ya. PPh 21 ya. Walaupun tadi sifatnya sudah sistematis. Nah, pertanyaannya apakah ketika tadi apa yang dibicarakan bahwa seruan ketentuan itu seperti ketentuan firman, tidak ada yang cacat, tapi pada kenyataannya itu berbanding terbalik. Dan sampai tadi Bang Qurais tadi mengatakan bahwa investor ini mulai keluar nih. Ya. Apa sih sebabnya kenapa justru investor kok bisa mau dari pindah-pindah gitu, kenapa? Jadi itulah tujuan perusahaan bagaimana mengajak buruh untuk bermusyawarah. Jadi tujuan musyawarah ini adalah bagaimana di Tangerang ini
investor tetap bisa bertahan dengan kondisi hari ini. Jadi karena memang banyak juga perusahaan yang berpikiran bagaimana memikirkan hanya diri perusahaan. Oh, berarti investor harus tetap dipertahankan. Kita mengharapkan di Tangerang ini perusahaan kita bisa bertahan di Tangerang, terus pekerja bisa mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Nah ini Ini yang sulit. Ini yang sulit. Dan nanti antara pada akhirnya dia nanti akan Wasi Malakama, pengusaha, kalau di bawah tekanan terus, dia juga akan tetap lari. Pertanyaan saya adalah, kepastian hukum untuk pengusaha ini dari pemerintah apa sih? Supaya dia bisa berusaha dengan baik, hasilnya keuntungan bagus, karyawannya sejahtera. Apa banyak juga pungutan liar? Saya pancing situ. Saya coba connect apa masih ada pungutan liar sehingga meresahkan pengusaha di Banten ini. Kalau bicara pungutan liar tidak ada, terus Tidak ada. meresahkan juga tidak ada. Yang jelas perusahaan adalah juga pengen bekerja aman, nyaman, terus mendapat keuntungan, itu poinnya. Kalau dia bekerja aman, nyaman, tapi tidak dapat keuntungan, nah ini sulit juga. Jadi itu harus sejalan. Jadi dia pengen kerja nyaman, aman, terus bermitra dengan serikat atau pekerja, lalu kemudian ya dia juga pengen mendapat satu keuntungan. Pekerja itu aset apa enggak sih dalam undang-undang? Kalau pekerja adalah aset, Aset dari perusahaan. aset. Karena dalam mengembangkan satu bisnis untuk kesetaraan pertumbuhan ekonomi, ya tentu perusahaan itu yang membutuhkan SDM-nya, SDM dari pekerja. Iya, kalau aset itu kan mestinya pengusaha makmur, pekerja juga makmur. Itu yang namanya kemitraan. Kalau aset ya, Ya, sepanjang pengusaha itu tidak dibuktikan secara hukum oleh pengadilan bahwa dia itu kepailitan, berarti dia masih tetap sehat. Apalagi cerita tadi dari Tangerang hanya persoalan gaji, pindah ke Subang contohnya. Nah, ini kan untuk menyiapkan perusahaan di Subang itu kan harus pakai uang besar. Loh, kok bayar karyawan nggak bisa? Untuk menaikkan upah kok beli lahan sana, pembebasan sampai bangun gedung sana bisa. Gimana menurut saudara? jadi dalam populasi keuangan itu yang pertama mungkin jadi pertimbangan perusahaan, satu di sana harga tanah murah, terus kedua upah murah, lalu kemudian ketika dalam perjalanan katakanlah keuntungan dalam 1 tahun, apa yang uang yang sudah keluarkan itu ketutup. Apa negara membiarkan kita bekerja bernilai upah murah? Kalau begitu ceritanya. Jadi kalau Itu yang dimaksud saya tadi, pemerintah hadir atau enggak? dalam pengawasannya itu banyak pertimbangan. Jadi ketika dalam perusahaan itu terbuka dengan pemerintah, lalu kemudian terbuka terhadap pekerja, jadi pekerja menerima, terus dari pemerintah ya selama tidak ada masalah silakan. Jika kaum pekerja tidak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan atau
tidak mendapatkan hak-hak yang bersifat normatif tadi. Nah, menurut Pak Kurais, apa sih yang harus dilakukan oleh para buruh supaya mereka punya pengetahuan dalam apa istilah meminta hak-haknya? Dari dalam pelaksanaan upah yang melanggar itu upah di bawah ketentuan undang-undang, di situ ada yang menyatakan juga bahwa ketika perusahaan membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan, anggap aja itu tabungan. Itu ada saya melihat pernyataan itu, karena ketika perusahaan melanggar upah itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa kekurangan upah bisa dituntut oleh pekerja. Namun dalam hal ini juga perlu kita sampaikan kepada pekerja, kepada buruh, bahwa dalam melakukan tuntutan hukum ini tadi ketika upah di bawah bisa kita tuntut, bisa kita laporkan pada pengawasan. Itu tahapannya, kita melapor pada pengawasan melakukan pemeriksaan, dan itu nanti akan dipanggil siapa yang melapor. Jadi jangan kita hanya melapor, menyampaikan surat laporan, menyampaikan pengaduan, bahwa kita upah dibayar kurang. Nah, gimana keberadaan serikat buruh kalau begitu? Setiap perusahaan. Jadi dalam keberadaan serikat serikat wajib melindungi pengurus dan anggotanya dan keluarganya. Itu adalah satu kewajiban. Wajib melindungi. Wajib melindungi, baik itu Walaupun dia kesejahteraannya, kesehatan. ketua PUK tadi, ketua buruhnya tadi masih berstatus karyawan di situ. Bisa dia melindungi. Dia sebagai status pekerja tapi jabatan sebagai ketua memiliki kewajiban dalam perlindungannya itu adalah memastikan kepastian hukum terhadap pekerja agar mendapatkan satu, yaitu upah yang layak, terus kesehatannya, kesejahteraannya. Ini wajib diperjuangkan oleh serikat pekerjanya. Oke, serikat pekerja itu nggak independen. Serikat pekerja dalam satu perusahaan itu adalah independen. Nah, kalau independen dia masih mematuhi bosnya itu di perusahaan. Karena gini, kan ada aturan yang mengatakan bahwa setiap pekerja tidak boleh membantah perintah atasan. Nah, pengurus serikat buruh kalau masih melekat dia sebagai karyawan, satu sisi dia harus mengikuti aturan ini. Sisi lain tadi mengatakan independen. Nah, di mana independennya menurut Pak Kurais? Nah, jadi dalam satu perusahaan itu ya memang kalau sudah ada serikat pekerja itu yang memang sudah berdiri ada dua pimpinan. Pimpinan perusahaan akan melaksanakan ya, kegiatan usahanya sesuai yang dilindungi oleh undang-undang. Terus dalam serikat pekerja itu ada dua. Dia posisi satu memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Yang kedua, pimpinan serikat pekerja adalah melindungi, membela hak-hak anggotanya sesuai dengan ketentuan undang-undang juga. Jadi dalam bagaimana dia sebagai pekerja, bagaimana dia sebagai serikat, ya ketika dalam pelaksanaan itu kalau di dalam perusahaan itu sudah memiliki anggota, kalau saya lupa itu lebih dari berapa orang, itu dapat mengajukan dispensasi karena dia harus fokus untuk mengurus beberapa anggotanya di dalam
satu perusahaan. Berarti kalau independen, serikat buruh itu, maka tidak mungkin ada pelanggaran upah. Kan itu logikanya itu. Ya, kalau di dalam perusahaan, karena ini kita adalah sebagai serikat pekerja memiliki anggota yang bekerja juga adalah tetap membangun satu kemitraan dengan pimpinan perusahaan sehingga untuk mendapat melakukan komunikasi. Karena yang memang kalau bicara undang-undang semua udah dilindungi, tapi dalam pelaksanaannya ya memang harus ada tadi komunikasi, ada musyawarah mufakat itu, sehingga dari perusahaan yang katakanlah yang tidak mampu, dan kalaupun dipaksakan hari ini saya harus ikut aturan, saya harus pergi, ini kan pertimbangan juga yang harus dilihat oleh baik dari serikat pekerjanya, baik dari sisi pemerintahnya. Ini harus bisa menciptakan yang istilahnya kesetaraan lah. Jadi biar ini bisa bertahan. Kalau kita paksakan misalkan harus ikutin sesuai dengan ketentuan undang-undang, kalau perusahaan pindah juga sama halnya ya, kita ke depannya kita tidak bisa menjamin untuk dia bisa mendapat pekerjaan yang baru atau dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini yang tidak bisa kita jamin. Artinya tidak ada kepastian hukum. Karena hukum itu lahir. Perintah sebuah konstitusi itu adalah memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua warga negara. Nah, kalau pekerja tadi tidak ada kepastian dan pengusaha tadi tidak ada kepastian hukum, kemana lagi aku akan pergi? Contoh seperti itu. Gimana kesimpulannya itu? Biar pemirsa dapat memetik. Kita bisa memberikan satu kesimpulan. Kita hari ini berada di 1000 kota industri. Jadi dengan beberapa perusahaan yang hengkang dari Kabupaten Tangerang, tentunya kita dalam pelaksanaan di lapangan, kalau memang perusahaan terbuka transparan dengan pekerja, dan perusahaan juga jangan juga terlalu juga sewenang-wenang dalam menerapkan sistem aturan. Harus dipikirkan juga bagaimana kesejahteraan, bagaimana kesehatan terhadap pekerja dan keluarganya. Ini yang paling penting yang harus bisa diterapkan oleh pimpinan perusahaan. Dan pekerja juga harus juga memikirkan bagaimana perusahaan yang tempat kita untuk mencari nafkah, untuk tetap menjadi tempat yang baik dan tidak hengkang dari Kabupaten Tangerang. Ini adalah satu harapan dari dua sisi yang menurut saya yang harus kita ciptakan, dan dalam membuat satu kesepakatan ketika memang apa yang disepakati ataupun perusahaan menekan upah terlalu rendah, ya ajaklah selaku yang bisa memonitoring atau pengawasan itu dari pemerintah untuk membantu memberikan satu edukasi terhadap perusahaan agar juga pekerja bisa mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kesehatan terhadap dirinya dan keluarganya. Oke, pemirsa, tujuan kita hidup adalah bagaimana mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Tujuan kita juga sebagai pekerja adalah bagaimana mendapatkan upah yang layak agar terpenuhi seluruh kebutuhan sebagaimana
acuan daripada perintah undang-undang. Pengusaha juga dijamin tentang bagaimana dia melakukan usahanya dengan aman, stabilitasnya bagus, lalu kemudian dia mendapatkan keuntungan. Nah, kalau dua-duanya teriak, nanti biarkan Tuhan yang menilai itu. Jadi, pemirsa, dari apa yang kita diskusikan hari ini bersama narasumber kita, Bapak Quraish Albama SH, kami minta ambil pelajaran, ambil pemahaman bahwa sesungguhnya buruh itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Perusahaan juga dilindungi oleh undang-undang. Maka negara harus hadir untuk memberikan jaminan yang utuh agar dua pelaku, baik sebagai pekerja atau buruh maupun sebagai pelaku usaha, itu sama-sama ada dalam instrumen hukum dalam pengawasan negara. Jadi pemirsa, season pertama sebentar lagi kita break dulu. Kita akan lanjut nanti season kedua. Kayaknya bintang tamu kita narasumber sudah berkeringat. Jadi mesti break dulu. Break dulu. Ya, minum dulu. Nikmatin dulu ya, disediakan. Jadi ini kayaknya tegas sekali dia. Ya. Nah, makanya nanti sekaligus kami akan bacakan komentar-komentar Baik. dari pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu tunggu kita kembali lagi nanti. Ya. Terima kasih, tetap pada saluran kita. Kita tetap bersama narasumber kita, Bapak Quraish Albama SH. Assalamualaikum.